Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anis Fitria, Puji Rahmawati, dan Nur Aini. Kami akan menyampaikan materi tentang merek dan logo usaha. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Anis Fitria. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian merek dan logo usaha. Merek merupakan aset yang tidak berwujud namun sangat penting bagi suatu organisasi. Merek adalah salah satu dari 3 aset yang paling penting bagi organisasi, yaitu sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan brand atau merek. Logo adalah presentase, sosok atau penampilan variasi yang senantiasa dikaitkan dengan organisasi tertentu sebagai bentuk identitas dari bagian identitas perusahaan. Sebagai identitas perusahaan, logo ibarat bagian tubuh yang mampu mengaitkan isi. Yang kedua, tentang pentingnya merek dan logo usaha. Menurut Susanto dan Wijarnoko, ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Ekuitas merek dapat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dalam pengambilan keputusan membeli, baik itu disebabkan adanya pengalaman di masa lalu dalam memakai merek ataupun kedekatan dengan merek dan karakteristiknya. Materi selanjutnya yaitu manfaat merek dan logo. Yang pertama, memberikan potensi untuk memiliki inovasi. Yang kedua, pesaing dapat menduplikasi fitur, bahasa, teknologi, layanan, atau program. Tetapi apabila sudah diberi merek, para pesaing harus mengalahkan kekuatan merek tersebut. Yang ketiga, menambah kredibilitas dan legitimasi dari sebuah klaim. Dan yang keempat, merek membuat komunikasi lebih efisien, lebih mungkin terlaksana, dan atau mudah diingat. Selanjutnya, selain keempat manfaat dari merek, manfaat merek juga dapat terbagi menjadi 3, yaitu manfaat merek bagi konsumen. Manfaat merek bagi konsumen yaitu merek dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang suatu mutu produk maupun jasa, dan merek mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka. Yang kedua, manfaat merek bagi perusahaan. Merek memudahkan penjual dalam mengelola pesanan dan menelusuri masalah yang timbul. Merek dapat memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Merek memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan, dan merek membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar. Yang ketiga, manfaat merek bagi publik. Pemberian merek memungkinkan suatu produk lebih terjamin dan lebih konsisten. Merek dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk tersebut. Dan yang ketiga, merek dapat meningkatkan inovasi produk baru karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan baru guna mencegah peniruan dari pesaing. Selanjutnya, D. Membuat merek dan logo yang menarik. Logo dan merek usaha merupakan salah satu hal vital yang menjadi perhatian, tak hanya perusahaan-perusahaan besar, bahkan hingga usaha kecil dan menengah sekalipun. Hal ini dilakukan oleh pengusaha mengingat logo bisa melambangkan bisnis yang dimiliki, sedangkan merek merupakan identitas dari suatu produk yang dihasilkan. Berikut cara membuat logo dan merek. Yang pertama, cermati dan bandingkan dengan kompetitor. Yang kedua, fokus pada pernyataan, pesan, atau informasi. Yang ketiga, cermati karakteristik khalayak sasaran atau target audience. Yang keempat, buatlah tampilan logo tampak jelas dan fungsional aplikatif. Yang kelima, nama perusahaan akan mempengaruhi desain logonya. Yang keenam, tampilan keuntungan utama bagi konsumen. Yang ketujuh, hindari penggunaan clip art. Yang ke-8, hindari tampilan tren.
Selanjutnya jenis-jenis logo. Logo berdasarkan elemen visualnya dibagi menjadi 7, yaitu logo berupa nama. Logo ini terdiri atas nama saja dari produk atau lembaga. Logo ini akan berfungsi dengan tepat untuk nama yang pendek dan mudah dieja. Yang kedua, logo berupa nama dan gambar. Logo ini terdiri dari nama dengan tipe huruf yang berkarakter dan dipadu dengan gambar yang sederhana yang keduanya. Yang ketiga, logo berupa inisial atau singkatan nama. Logo dengan nama singkatan dari nama lengkap yang panjang dan sulit serta perlu banyak waktu untuk mengingatnya. Yang keempat, logo berupa nama dengan visual yang khusus. Yang kelima, logo asosiasi. Yang keenam, logo dalam bentuk kiasan. Yang ketujuh, logo dalam bentuk abstrak. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.